membahas mengenai puasa. Nah, di dalam puasa ini nanti kita ada 3 poin. Yang pertama ada ketentuan puasa, macam-macam puasa, dan hikmah puasa. Nanti Ibu akan kirim video pembelajaran tentang ketentuan puasa, macam-macam puasa, dan hikmah puasa. Nah, di dalam ketentuan puasa ini ada pengertian, ada syarat wajib, syarat syah, rukun puasa, sunnah puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, perbuatan makruh, orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak puasa, dan mengkodok puasa. Sedangkan di dalam macam-macam puasa ada puasa wajib, puasa sunnah, puasa makruh, dan puasa haram. Nanti akan Ibu jelaskan apa sih puasa wajib itu dan puasa sunnah, makruh, dan haram. Nanti juga ada contohnya. Dan terakhir ada hikmah dari puasa. Hikmah puasa itu apa saja? Nanti kita simak videonya. Nah, sekarang kita akan membahas bab puasa. Apa sih puasa itu? Secara bahasa berasal dari kata somon atau siamon yang artinya menahan. Secara istilah, puasa adalah beribadah kepada Allah dengan cara menahan diri dari makan, minum, hawa nafsu, dan segala hal yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, dalil yang menjelaskan kewajiban puasa itu ada pada surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Nah, selanjutnya yaitu syarat wajib. Syarat wajib puasa adalah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang diwajibkan untuk berpuasa. Muslim yang belum memenuhi syarat wajib puasa, maka dia belum dikenai kewajiban untuk mengerjakan puasa. Tetapi tetap mendapatkan pahala apabila ia mengerjakan ibadah puasa. Syarat wajib puasa ada 6. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, balik. Yang keempat, suci dari haid dan nifas. Yang kelima, menetap atau bermukim. Yang keenam, dia mampu, tidak sedang sakit. Mampu dalam hal ini dimaksudkan adalah mampu secara fisik. Jika seseorang muslim mampu untuk melakukan puasa dan tidak sedang berhalangan, baik karena sakit atau sedang bepergian jauh, maka ia diwajibkan melakukan puasa. Selanjutnya ada syarat sah puasa. Syarat sah puasa itu ada 4. Yang pertama, beragama Islam. Balik itu artinya dia sudah mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk. Selanjutnya yang ketiga ada suci dari haid dan nifas. Yang keempat, bukan dalam waktu yang diharamkan. Nah, selanjutnya ada rukun puasa. Rukun puasa ada 2, yaitu niat dan menahan makan dan minum. Niat itu suatu perbuatan akan dinilai baik jika niatnya baik. Begitu juga sebaliknya. Jika niatnya buruk, maka akan dinilai buruk. Niat sangat penting dalam memulai suatu perbuatan. Nah, niat puasa wajib diucapkan saat sebelum datangnya fajar. Sedangkan niat puasa sunnah boleh diucapkan setelah terbitnya fajar dengan syarat kita belum melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, dan hal-hal lain yang membatalkan puasa. Yang kedua ada menahan makan dan minum, imsak. Kita sudah sering mendengar kata-kata imsak, lebih-lebih ketika bulan Ramadan. Banyak orang memahami imsak sebagai waktu menjelang fajar atau subuh, di mana seorang muslim yang akan berpuasa berhenti makan sahur. Nah, imsak juga bermakna menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, seperti halnya makan, minum, dan lain-lain.
dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi, waktu dimulainya puasa bukanlah pada saat pengumuman imsak itu disuarakan, tetapi dimulai ketika fajar. Nah, kenapa sih ada imsak itu? Karena supaya kita itu berhati-hati dan mulai bersiap-siap untuk berpuasa. Selanjutnya ada sunnah puasa. Sunnah puasa ada beberapa. Yang pertama itu ada makan sahur, mengakhirkan sahur dan segera berbuka, menggosok gigi pada waktu pagi hari, membaca dan menghatamkan Al-Quran. Kan biasanya kalau kita puasa Ramadan itu sering ya, banyak yang tadarus Al-Quran, sholat lail, sholat tarawih. Nah, jumlah rakaat sholat tarawih itu ada banyak pendapat. Ada pendapat yang mengatakan bahwa sholat tarawih itu dikerjakan sebanyak 20 rakaat ditambah 3 rakaat sholat witir. Jadi setelah sholat isya ada yang melaksanakan sholat sebanyak 23 rakaat. Ada juga yang melaksanakan sholat tarawihnya itu 8 rakaat dan ditambah 3 sholat witir. Yang selanjutnya ada memperbanyak doa, memberi buka puasa, banyak sedekah, iktikaf. Iktikaf itu berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah. Kita bisa berzikir atau hal-hal yang lainnya. Intinya kita beribadah kepada Allah. Lalu ada umroh. Ramadan itu adalah waktu yang terbaik untuk melaksanakan umroh, karena umroh pada bulan Ramadan itu memiliki pahala seperti pahala haji, bahkan pahala haji bersama Rasulullah. Selanjutnya ada memperbanyak amalan kebaikan. Poin selanjutnya yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama ada makan dan minum dengan sengaja. Jadi ketika kita makan dan minum dengan sengaja, kita sudah membatalkan puasa kita. Selanjutnya ada muntah dengan sengaja. Haid dan nifas wiladah itu khusus perempuan. Yang keempat ada mengeluarkan mani atau sperma bersetubuh di siang hari. Yang terakhir ada niat berbuka pada saat masih dalam keadaan berpuasa. Nah, yang poin selanjutnya ada perbuatan makruh ketika berpuasa. Perbuatan makruh itu tidak membatalkan puasa, tetapi sepatutnya untuk dihindari. Yang pertama adalah mandi dengan mengguyur atau berendam. Nah, jika di dalam mandi tersebut secara tidak sengaja kita tertelan air, hal itu tidak membatalkan puasa karena ada unsur ketidaksengajaan. Yang selanjutnya yaitu melakukan suntikan, baik suntikan berupa obat maupun makanan. Itu hukumnya makruh. Selanjutnya ada bekam, berkumur-kumur, sikat gigi setelah matahari tergelincir atau pada siang hari. Yang terakhir ada memakai parfum. Selanjutnya ada orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa atau mendapatkan rukhsah keringanan. Yang pertama ada orang yang sedang sakit keras, wanita yang sedang hamil atau sedang menyusui. Yang ketiga seorang musafir atau orang yang sedang berpergian jauh. Yang selanjutnya ada orang yang usianya sudah tua dan tidak mampu lagi untuk berpuasa. 4 poin itu adalah orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Yang selanjutnya ada cara mengganti puasa Ramadan. Yang pertama bagi orang sakit. Nah, sakit di sini adalah sakit yang apabila dia berpuasa akan mengakibatkan sakitnya nanti itu akan bertambah parah. Ia diperbolehkan untuk tidak berpuasa Ramadan dan tetapi dia wajib mengqadha di hari lain di luar Ramadan sejumlah puasa yang telah ditinggalkan. Cara mengganti puasanya orang sakit itu dengan kita mengqadha gitu. Yang selanjutnya ada wanita yang menyusui atau hamil. Nah, karena apa? Karena alasan kekhawatiran pada diri sendiri. Mereka diperbolehkan tidak berpuasa. Dengan cara apa mereka menggantinya? Dengan cara ia wajib mengqadha dan membayar fidyah untuk mengganti puasa orang yang
ditinggalkan tadi. Selanjutnya ada musafir, orang yang sedang berpergian. Nah, orang yang musafir itu tadi cara menggantinya harus dengan mengqadha di hari yang lain. Orang yang sudah tua dan tidak mampu lagi berpuasa juga diberi keringanan tidak mengerjakan puasa Ramadan, dan ia diwajibkan menggantinya dengan membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Yang terakhir ada karena haid dan nifas. Itu cara menggantinya dengan rukhsah keringanan mengqadha sejumlah hari yang ia tinggalkan. Nah, lalu berapa sih ukuran fidyah yang harus dibayarkan? Kita pasti bertanya-tanya ya, berapa fidyah sih yang harus dibayarkan? Nah, sebagian besar ulama berpandangan kadarnya adalah 1 mud atau setara dengan 0,6 kg beras. Untuk 1 hari tidak berpuasa, berarti 1 harinya itu 0,6 kg beras. Itu 1 mud. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat setengah sok atau 2 mud, setengah dari ukuran zakat fitrah. Apabila dikonversi ke rupiah, bisa disesuaikan dengan bahan makanan pokok atau seharga 1 porsi makanan. Jadi, fidyah itu disesuaikan dengan harga 1 porsi makanan yang standar yang berlaku di wilayah masing-masing. Berarti fidyah itu tergantung harga 1 porsi makanan di suatu daerah masing-masing. Jadi tergantung daerahnya masing-masing. Poin selanjutnya ada macam-macam puasa. Macam-macam puasa ada 4 ya. Yang pertama ada puasa wajib. Puasa wajib itu ada puasa bulan Ramadan. Kalian pasti tahu dong, puasa bulan Ramadan itu puasa yang dikerjakan pada bulan Ramadan saja. 1 bulan full. Yang selanjutnya ada puasa nadar. Puasa nadar itu apa sih? Puasa nadar adalah janji seseorang kepada Allah dalam rangka mendekatkan diri kepadanya setelah mendapatkan atau mencapai apa yang dia inginkan dalam kehidupan. Hukum nadar menjadi wajib jika seseorang telah membuat janji kepada Allah atas suatu pencapaian. Nadar tidak terbatas hanya dengan puasa saja. Nadar juga dapat dilakukan dengan hal lain. Contoh nadarnya adalah Andi bernadar puasa 3 hari berturut-turut jika ia menjadi juara 1 di kelasnya. Maka Andi harus berpuasa apabila keinginannya menjadi juara 1 nanti tercapai. Itu hukumnya wajib ya. Yang selanjutnya ada puasa kafarat. Puasa kafarat itu berasal dari kata kafaro yang artinya menutupi sesuatu. Puasa kafarat secara istilah artinya adalah puasa untuk mengganti denda yang wajib ditunaikan yang disebabkan karena melanggar suatu ketentuan dalam ibadah yang bertujuan untuk menebus kesalahan tersebut. Ada beberapa macam puasa kafarat. Yang pertama, puasa kafarat dalam ibadah haji. Orang yang melakukan haji tamattu dan qiron wajib membayar denda menyembelih seekor kambing yang sah untuk berkurban. Tetapi jika ia tidak mampu, maka ia bisa mengganti dengan melakukan puasa kafarat selama 3 hari di tanah suci dan 7 hari di tanah asalnya. Yang kedua ada kafarat karena melanggar sumpah. Apabila seseorang berjanji, maka wajib baginya untuk memenuhi janji itu. Apabila janji itu dilanggar, maka ia akan berdosa dan karenanya diwajibkan membayar kafarat. Ada 4 pilihan. Yang pertama, memberi makan 10 orang miskin seperti yang biasa dimakan setiap harinya. Yang kedua, memberi pakaian kepada orang miskin. Yang ketiga, memerdekakan budak. Yang terakhir ada puasa kafarat selama 3 hari. Nah, itu ada pilihan ketika kita melanggar janji atau melanggar sumpah. Yang selanjutnya ada puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang dikerjakan di luar bulan Ramadan. Puasa sunnah sangat dianjurkan untuk dikerjakan.
Orang yang mengerjakan puasa sunnah akan mendapat pahala, sedangkan orang yang tidak mengerjakannya tidak mendapatkan dosa. Nah, macam-macamnya itu ada banyak. Yang pertama ada puasa Syawal, puasa yang dikerjakan pada bulan Syawal selama 6 hari. Nah, puasa Syawal itu boleh dikerjakan dengan cara puasa 6 hari berturut-turut ataupun diacak selama bulan Syawal. Yang selanjutnya ada puasa Dzulhijjah. Puasa yang dimaksudkan adalah puasa pada 9 hari pertama bulan Dzulhijjah sebelum hari raya Idul Adha. Selanjutnya ada puasa Arafah. Puasa Arafah yaitu puasa pada hari ke-9 bulan Dzulhijjah. Keutamaannya apa sih puasa Arafah itu? Nah, keutamaan puasa Arafah akan dihapuskan dosa-dosa pada tahun lalu dan dosa-dosa pada tahun yang akan datang. Itu adalah keutamaan puasa Arafah. Yang selanjutnya ada puasa Muharram. Puasa Muharram adalah puasa pada bulan Muharram, terutama pada hari Asyura. Keutamaannya adalah bahwa puasa di bulan ini adalah puasa yang paling utama setelah puasa bulan Ramadan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang selanjutnya ada puasa Asyura. Puasa Asyura adalah hari ke-10 di bulan Muharram. Nabi Muhammad memerintahkan umatnya untuk berpuasa pada hari Asyura dan mengiringinya dengan puasa 1 hari sebelum dan atau sesudahnya. Bertujuan untuk apa sih puasa Asyura ini? Nah, tujuannya adalah untuk menyelisihi umat Yahudi dan Nasrani yang hanya berpuasa pada hari ke-10. Keutamaannya apa sih? Keutamaan Asyura, puasa Asyura adalah akan dihapus dosa-dosa kecil di tahun sebelumnya. Selanjutnya ada puasa Sya'ban. Puasa Sya'ban adalah puasa pada bulan Sya'ban. Keutamaan bulan ini adalah bulan di mana semua amal diangkat kepada Rabb semesta alam. Selanjutnya ada puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis. Senin itu hari kelahirnya Nabi Muhammad, sedangkan hari Kamis adalah hari di mana ayat Al-Quran untuk pertama kalinya turun. Yang selanjutnya ada puasa Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid adalah puasa pada tanggal 13, 14, dan 15 pada setiap bulan Hijriyah. Yang terakhir ada puasa Daud. Puasa Daud adalah puasa yang dilaksanakan dengan cara selang-seling. 1 hari puasa, kemudian 1 hari tidak berpuasa. Itu namanya puasa Nabi Daud. Pembahasan selanjutnya yaitu puasa makruh. Apa sih puasa makruh? Puasa makruh adalah puasa yang tidak dianjurkan untuk dikerjakan. Puasa ini dihukumi makruh karena terdapat hari-hari tertentu yang pada hari tersebut dilarang untuk berpuasa. Orang yang melakukan puasa itu apakah dihukumi dosa? Tidak. Orang yang melakukan puasa makruh tidak akan dihukumi dosa. Namun orang yang tidak mengerjakannya malah akan mendapatkan pahala. Contohnya apa sih? Contohnya yaitu puasa di hari Arafah bagi orang yang melaksanakan wukuf. Selanjutnya ada puasa khusus di hari Jumat. Khusus hari Jumat berarti puasanya khusus Jumat saja. Yang ketiga ada puasa khusus di hari Sabtu. Puasanya khusus di hari Sabtu. Yang keempat ada puasa di akhir bulan Sya'ban atau pada tanggal 30 Sya'ban. Yang kelima ada puasa wisol. Puasa wisol adalah puasa 2 hari atau lebih tanpa berbuka. Itu makruh hukumnya. Selanjutnya ada puasa haram. Allah mengharamkan umat Islam berpuasa pada hari-hari tertentu. Apabila seseorang mengerjakan puasa pada hari-hari yang telah diharamkan berpuasa, maka orang tersebut akan mendapatkan dosa. Sebaliknya, jika orang yang tidak mengerjakan puasa tersebut, maka akan mendapatkan pahala. Yang pertama apa sih? Yang pertama ada puasa Hari Raya Idul Fitri. Tanggal 1 Syawal telah ditetapkan sebagai hari raya umat Islam. Hari itu adalah hari kemenangan yang harus dirayakan dengan sukacita.
Oleh karena itu, syariat telah mengatur bahwa di hari itu tidak diperkenankan seseorang untuk berpuasa sampai pada tingkat haram. Yang kedua, puasa hari raya Idul Adha. Sama ya, pada tanggal 10 Dzulhijjah sebagai hari raya kedua bagi umat Islam, pada hari itu diharamkan untuk berpuasa karena umat Islam disunahkan untuk menyembelih hewan kurban dan membagikannya kepada fakir miskin serta kerabat. Yang ketiga ada hari tasyrik. Hari tasyrik adalah pada tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah. Pada 3 hari itu, umat Islam masih dalam suasana perayaan Hari Raya Idul Adha, sehingga masih diharamkan untuk berpuasa. Yang terakhir ada puasa bila sedang dalam keadaan sakit. Ketika sakit parah, seseorang membutuhkan perawatan serta sumber makanan yang cukup agar kondisi tubuh sehat dan stabil, sehingga diharamkan berpuasa karena dikhawatirkan akan semakin memperparah kondisi dirinya itu. Ini adalah macam-macam puasa haram. Yang selanjutnya ada hikmah dari puasa. Hikmah dari puasa sebenarnya itu banyak. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah melaksanakan ibadah kepada Allah serta menjauhi larang-larangannya. Karena dengan berpuasa dapat mengekang hawa nafsunya untuk meninggalkan segala kenikmatan duniawi. Yang kedua, dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dimasukkan di dalam surga lewat pintu Ar-Rayyan. Yang kelima, melindungi dari siksa neraka. Yang keenam, memberikan syafaat bagi yang menjalankan. Yang ketujuh, melatih mengendalikan hawa nafsu. Yang kedelapan, melatih kesabaran dalam menghadapi kesulitan, sabar dalam menjalankan perintah, dan menjauhi larangan. Nah, ini ada beberapa hikmah dari puasa, sebenarnya itu banyak, tapi Ibu ambil beberapa saja untuk kita bisa mendapatkan pelajaran dari puasa tersebut. Nah, pembahasan tentang puasa sudah selesai. Jika kalian ada pertanyaan atau mungkin masih ada yang kurang paham tentang materi puasa yang Ibu jelaskan tadi, kalian bisa bertanya di WA Group. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita mendapatkan barokah ilmunya, bisa bermanfaat. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kalian menyimak dan mendengarkan bab tentang puasa, jika kalian ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan di WA Group ya. Dan untuk kalian lebih paham lagi tentang puasa, silahkan kalian kerjakan penilaian bab 3 halaman 57 sampai 59 di buku tugas. Pengumpulannya sampai nanti malam jam 00 terakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.